Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama saya Ice, dan di video kali ini saya akan kedatangan tamu. Sini. Dan namanya Brinka, biasa dipanggil Inka. Beberapa tips saya dalam mengikuti UIKOM. Yang Agar pertama lulus. itu dan nyatakan kompeten. Yang pertama itu doa dan puasa. Beberapa minggu sebelum UIKOM itu saya berpuasa, terus intinya ada doa bersama teman-teman juga itu ada. Kan penundaannya cukup lama ya, dari yang awalnya bulan Maret sampai UKOM-nya itu tanggal 27 Agustus. Jadi itu gabut sekali sementara menunggu, dari rajin belajar sampai malas belajar. Terus akhirnya 1 bulan sebelum UKOM baru memutuskan untuk belajar kembali dari setelah Maret, karena Maretnya tryout. Terus tips saya tunggu. Hasil tryout sebelumnya memuaskan, puji Tuhan memuaskan. berarti sudah pegangan. Iya, jadi teman-teman kita bisa lihat tryout itu merupakan tolak ukur kita untuk memperbaiki. Misalnya, ketika tryout saya ini kurang di bagian misalnya KMB ataupun pediatrik ataupun sebagainya. Tapi ketika saya waktu itu Teknik belajar. Jadi bagaimana teknik belajarnya? Teknik belajar. Sudah langsung teknik belajarnya Inka apa? Kalau teknik belajar saya itu lebih ke membaca daripada menonton. Saya lebih prefer ke membaca daripada menonton. Kemudian kalau misalnya saya sudah tidak lagi mood belajar, ya saya berhenti belajar. Nanti kalau sudah mood lagi baru saya belajar lagi. Jadi tidak memaksakan kehendak. Iya, betul sekali. Tapi satu bulan sebelum itu saya belajar lebih giat daripada bulan-bulan sebelumnya, karena jarak dari tryout bulan Maret sampai ke UKOM bulan Agustus itu begitu lama. Jadi pasti kita bosan dalam menunggu kapan UKOM ini sebenarnya, karena belum ada jadwal yang tetap waktu itu. Oke. Selain itu, kalau misalnya seberapa sering apa nih, bilang sudah siapa apa bilang apa kayak hubungan dengan orang tua. hubungan dengan orang tua. Harus baik. Oh iya, berarti ini terus ditambah dengan doa orang tua itu harus wajib. Okay. Karena ketika salah satu dosen saya mengatakan ketika kita akan mengikuti UKOM, kita itu harus berbaikan dengan orang-orang di sekitar kita. Kita harus memiliki hati yang tulus agar mengikuti UKOM pun tenang, dan doa-doa yang disampaikan oleh orang terdekat kita itu dapat dijawab oleh Tuhan. Amin. Amin. Makanya lulus UKOM. Setelah itu apa lagi? Terus ketika saya dalam proses belajar itu, saya melihat kembali hasil tryout yang telah saya ikuti yang pada bulan Maret kemarin. Dilihat bagaimana presentasi tiap materi yang dipelajari, misalnya KMP-nya masih kurang atau pediatriknya masih kurang, terus maternitasnya mungkin lebih di atas dari komunitas. Itu saya harus melihatnya supaya bisa menjadi acuan dalam ketika saya belajar nanti. Materi-materi ini yang saya belum paham, materi-materi ini yang sudah bisa lebih mengerti dibandingkan materi lain. Dari kampus ada tips-tips apa yang kalau dari pihak kampus tentunya ada pengayaan yang dilaksanakan selama 2 minggu sebelum mengikuti UKOM. Terus ada beberapa dosen sesuai dengan mata kuliahnya yang menyampaikan, pertama itu tentang materi tentunya, kemudian ada beberapa tips dalam membaca soal, dan tentunya dibarengi dengan doa-doa daripada dosen untuk kami mahasiswanya. Oke. Persiapan diri sendiri seperti apa ini, Kak? Persiapan diri intinya 1 hari sebelum itu harus sudah ada, dimulai dari pakaian yang akan dipakai, kemudian kartu ujian yang harus dibawa, kemudian perlengkapan karena ini selama masa pandemi jadi otomatis masker, hand sanitizer itu harus ada. Kemudian sebelum mengikuti UKOM jangan lupa sarapan atau makan. Itu penting supaya otak terbuka. Buka mata tertutup tapi otak terbuka. Setelah itu apa lagi? Intinya jangan lupa kita mengikuti briefing yang diakan oleh
pihak kampus masing-masing. Terus intinya sesuai jam datang itu harus sesuai, jangan sampai kita terburu-buru ketika datang. Bisa jadi kita, kalau misalnya kita terlambat, kita tidak dapat mengikuti ujian. Dan lebih baik datang sesuai jam yang ditentukan. Misalnya biasanya kan 2 jam sebelum hukum itu maksudnya harus dikumpul. Nah itu datangnya sesuai jam segitu, jangan sampai terlambat. Atau lewat dari jam itu. Iya, atau lewat dari jam itu, karena ada kasus di mana ada yang terlambat datang, dan itu pada waktu saya sudah masuk ke ruangan dan ternyata dia tidak bisa mengikuti ujian dan tidak diizinkan. Itu kan sangat-sangat ruginya, itu bukan main. Setelah semua yang sudah dibuat, apa lagi yang ingin kau lakukan? Tentunya pertama sebelum membaca soal dilalui dengan doa, terus jangan sampai nervous, baca jangan terburu-buru, perhatikan soalnya, perhatikan isi pertanyaannya itu seperti apa, kemudian perhatikan juga jawaban, karena rata-rata soal hukum itu semua jawabannya benar, kita harus memilih mana yang lebih tepat itu jawabannya. Terus apa lagi? Setelah selesai, apa yang ingin breaking? Selesai ujian, intinya ditutup dengan doa juga dan bersyukur bahwa Tuhan sudah memimpin selama hukum ini berjalan, tidak ada halangan, dan tinggal kita menunggu dan berserah kepada Tuhan untuk hasilnya. Cuma itu saja. Oke teman-teman, itu tadi tips dari teman saya Inka. Iya, belum selesai. Masih ada lagi. Dia akan lanjut ke tahap berikutnya. Intinya tips berikutnya Belajar, pasti mesti belajar. Bukan cuma hanya berdoa, berpuasa, terus iya, katanya sudah bilang 1 bulan sebelumnya itu belajar lebih giat dari sebelumnya. Terus 2 atau 3 minggu sebelum hukum saya berpuasa. Siapkan diri, jadi persiapan Intinya diri. harus persiapkan diri, harus hadapi hukum. Hadapi hukum. Kita sudah belajar semampu kita dan Serahkan ke dan Tuhan. serahkan sisanya itu kepada Tuhan. Oke teman-teman, sekian video dari saya dan Inka. Jika kalian suka dengan video kami, jangan lupa like, Inka? Komen, Subscribe, dan share ke semua sosial media yang kalian punya. Terima kasih. dadah.